Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 16 Lumah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberinya kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini guna melaksanakan kegiatan kita, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang sudah kami dapatkan pada pembelajaran kami di program Guru Penggerak pada modul 1.4. Dan tak lupa salawat beriring salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita masuk pada menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selamat datang para guru hebat. Kita semua adalah guru-guru yang hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Adapun konsep utama dari modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, ada 7 konsep utama. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol, restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Dan selanjutnya yang terakhir, segitiga restitusi. Sekarang kita bahas satu persatu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana pembelajaran kita di kurikulum Merdeka ini, acuan kita yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila, yang mana poin-poin dari profil pelajar Pancasila itu yaitu beriman bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, punya sikap gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itulah yang kita harapkan pada murid-murid kita. Baiklah, selanjutnya disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan. Dari kata disiplin ini menimbulkan rasa tidak nyaman dari siswa karena merasa terkekang dengan aturan-aturan. Bagaimana menurut Bapak Ibu, apakah itu memang benar terjadi? Dengan kata disiplin itu lebih mengarah pada tidak nyaman. Benar ya? Ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pada anak tanpa paksaan, ancaman maupun hukuman. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Maksudnya itu, kita itu termotivasi, murid kita itu bagaimana caranya dia termotivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan karena faktor dari luar atau ekstrinsik. Harus ditimbulkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid kita. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama, bertahan hidup. Misalnya kita butuh makan,
minum, tempat tinggal. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh juga perhatian. Benar tidak itu? Kita butuh perhatian? Benar ya. Sekarang penguasaan. Misalnya kita diberikan suatu tugas, pasti kita merasa ingin kita itu bisa. Kalau kita sudah bisa, berarti itu kita merasa sudah menguasai. Nah, berarti penguasaan itu juga termasuk kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebebasan dan selanjutnya kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini yang sering dan mungkin selama ini kita terapkan pada murid-murid kita, yaitu menggunakan prinsip disiplin yang gagal, yaitu dengan hukuman dan penghargaan. Akibat dari kita memberikan hukuman itu, murid merasa menyakitkan hati murid. Dengan hukuman juga membuat murid tidak nyaman, dan kemudian dengan hukuman juga murid merasa takut dan merasa memaksa dirinya dengan hukuman. Dan kemudian dengan penghargaan, sebelumnya memang banyak terjadi, memang belum kita memahami apakah penghargaan itu bagus diberikan atau tidak. Nah, sekarang kita bahas penghargaan itu ternyata tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri dengan kita memberikan penghargaan kepada murid kita, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Nah, kan kita sekarang sudah berangsur tidak lagi menerapkan ranking karena itu termasuk disiplin yang gagal, yang tidak baik untuk diterapkan. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jadi anak-anak dengan penghargaan baru termotivasi. Kalau tidak ada penghargaan, mereka tidak termotivasi. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini yang diharapkan kepada kita Dewan Guru semuanya untuk kita terapkan di sekolah kita. Disiplin dengan identitas sukses, yaitu menggunakan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon, kemudian murid menghargai peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Misalnya yang contoh yang terakhir ini, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Misalnya murid kita itu dia menumpahkan air. Nah, tanpa dia sadari ketika dia menumpahkan air, langsung dia mengambil lap atau mengambil pengepel untuk membersihkan atau mengeringkan air yang tertumpah tadi tanpa disuruh. Nah, itulah konsekuensi yang langsung ada timbul dalam diri murid. Itulah makanya konsekuensi itu bagus untuk kita terapkan. Jadi anak itu tidak ada pikirannya itu untuk memikirkan yang lain-lain, dia langsung memikirkan, oh kalau tumpah saya harus lap. Nah, begitu. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemahaman masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol atau dirinya memegang kontrol, murid kita sendiri yang memegang kontrol. Kemudian murid itu merasa bersemangat kalau kita menggunakan restitusi. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebelumnya kita mungkin belum mengenal. Kami juga, saya sendiri pribadi belum mengenal itu yang apa namanya restitusi. Setelah di JGP ini ternyata restitusi itu sangat bagus sekali. Adapun restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki
kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok yang lebih kuat dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan. Dalam restitusi itu kita tidak memaksa murid, tetapi kita memberikan tawaran kepada murid. Apa sikap murid kita untuk kedepannya yang lebih baik lagi supaya tidak terulang lagi masalah yang sudah dilakukannya. Kemudian menuntut melihat ke dalam. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya lagi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita ingin menerapkan pendidikan karakter kepada murid kita agar anak-anak murid kita itu memiliki karakter yang baik. Dan pada restitusi itu fokus pada solusi, bukan memperpanjang masalah. Dia langsung mencari solusi. Selanjutnya 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga pemantau, yang keempat teman, dan yang kelima yaitu manajer. Jadi kita sebagai guru yang mana selama ini yang kita terapkan, apakah penghukum, apakah pembuat rasa bersalah, apa kita dengan murid itu sebagai teman, atau memantau, atau sebagai manajer. Sekarang kita bahas satu persatu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada sebuah kasus, siswa mencontek ketika sedang ulangan. Ini pasti semuanya terjadi pada kelas kita masing-masing. Caranya, apakah kita menerapkan penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, atau manajer? Nah, kalau penghukum sifatnya patuhi aturan, sekarang berdiri di depan kelas. Nah, itu kalau kita menerapkan penghukum dari tindakan yang dilakukan anak melanggar kesepakatan atau melanggar aturan. Kemudian pembuat rasa bersalah. Biasanya guru berkata, berapa kali ibu harus mengingatkan kamu? Ibu kecewa sama kamu. Itu kalau kita sebagai guru menanggapi kesalahan yang dilakukan murid kita itu dengan membuat rasa bersalah. Kemudian kita sebagai guru, sebagai teman pada murid kita, contohnya, ayolah yang tertib, buatlah bu guru bangga. Hari ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, itu kalau kita bertindak sebagai teman terhadap murid kita. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, itu yang kita lakukan karena sebagai guru pemantau. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, itulah kalimat yang dikeluarkan seorang guru jika guru menerapkan posisi kontrol manajer. Jadi yang diantara penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer, kita lebih diarahkan pada manajer. Namun jika di kondisinya tidak memungkinkan untuk kita melakukan yang manajer, yang lain itu bisa dilakukan sesuai dengan kondisi, tetapi kita diarahkan pada posisi yang manajer. Selanjutnya, keyakinan kelas. Kita harus membuat keyakinan kelas karena yang namanya di kelas itu kita yang punya aturan. Jadi kita yang harus punya aturan dan kita sendiri yang harus mematuhi. Nah, sekarang kita sudah mempunyai keyakinan kelas masing-masing yang sudah kita diskusikan dengan wali kelas, dengan murid kita, dan kita sepakati kemudian ditempel di kelas kita. Jika
jika terjadi pelanggaran, maka bisa kita ingatkan kembali murid kita tentang keyakinan yang sudah kita buat bersama-sama. Nah, di sini adalah contoh keyakinan kelas, hasil keyakinan kelas dari diskusi membuat keyakinan kelas di kelas, yaitu selalu menjaga kebersihan, disiplin dan tepat waktu, berbicara dengan sopan, saling menghormati. Nah, di keyakinan kelas ini kita tidak boleh menggunakan kata yang negatif. Jangan misalnya kita mau membuat keyakinan kelas itu tidak boleh membuang sampah. Kata tidak itu adalah kata yang negatif. Nah, di keyakinan kelas kita tidak boleh menggunakan kata itu. Kira-kira apa yang sepantasnya? Kalau tidak boleh membuang sampah, kita jangan menggunakan kata tidak, tapi kita menyuruh agar tidak membuang sampah. Kalimat buang sampah pada silakan buang sampah pada tempatnya. Ada yang lain? menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Ya, itu tidak menggunakan kata tidak. Itu sudah positif maknanya. Jadi pada keyakinan kelas janganlah kita membuat hasil keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata yang negatif atau menggunakan kata tidak. Seperti kata Ibu Kusni juga bagus. Misalnya kita tidak menyuruh membuang sampah, langsung saja kita buat di keyakinan kelas itu, buanglah sampah pada tempatnya. Itu langsung positif pengertiannya. Kalau kita menggunakan tidak, berarti itu timbul yang negatif duluan dari diri kita ketika membaca. Selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sudah kami lakukan di pembelajaran modul 1.4 ini, di mana murid itu yang pertama kita menstabilkan identitas. Jangan langsung kita, misalnya murid itu mempunyai masalah, kita panggil langsung kita marah-marah. Jangan, kita harus stabilkan dulu kondisi dia. Kita tanya dulu, kita tenangkan dulu, kita bagaimana perasaannya saat itu. Nah, kita harus stabilkan dulu identitas dari murid kita tersebut. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setelah kita melakukan menstabilkan identitas, menstabilkan siswa kita tadi, baru kita validasi, kita tanya apa yang terjadi sebenarnya. Kita gali semua masalah yang terjadi. Kemudian setelah kita mengetahui permasalahannya apa, baru kita menanyakan, kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas. Biasanya murid itu langsung nyambung kalau kita menanyakan keyakinan kelas, karena keyakinan kelas tadi sudah dibuat berdasarkan diskusi, hasil diskusi bersama antara murid dan guru, dan mereka semuanya sudah tahu apa hasil dari keyakinan kelas. Pasti mereka langsung nyambung ketika kita tanya. Setelah dia melakukan kesalahan, kita tanya keyakinan kelas mana yang sudah dia langgar. Nah, di sini terdapat kasus di kelas. Ini ada videonya, sebentar. Nah, pada video ini anak-anak sedang mengikuti ulangan. Ternyata tiba-tiba guru mengamati, saya sendiri yang mengamati, ada seorang siswa yang mengangkat kakinya di atas kursi. Tindakan tersebut tidak bagus, tidak sopan dilakukan. Jadi ini menjadi temuan dari saya sebagai wali kelas, dan anak ini perlu direstitusi atau dibenari sikap dia supaya tidak melakukan lagi hal tersebut. Kita lanjut lagi.
Nah, di sini praktek restitusi, ini video sebenarnya bisa kita putar. Nah, ini terus kita fotonya bisa kan? Anak siswa yang melanggar atau yang tidak sopan duduknya tadi dipanggil, dilakukan restitusi terhadapnya. Pertama yaitu dengan menstabilkan identitas, distabilkan dulu kondisinya, jangan buat dia cemas, takut atau bagaimana. Kemudian baru ditanya tentang kesalahannya, kemudian baru ditanya keyakinan, dan kemudian mencari solusi bagaimana ke depannya yang diinginkan. Berikan tawaran kepada murid yang melakukan kesalahan tersebut, karena restitusi tidak dipaksa. Restitusi yaitu memberikan tawaran kepada murid yang melakukan kesalahan untuk dia memperbaiki kesalahan tersebut supaya tidak terulang lagi. Selanjutnya, kasus kedua ini ada siswa yang mencontek. Ini ketika ulangan dia mencontek, sudah dilakukan restitusi terhadap siswa tersebut. Ini praktik restitusinya. Nah, sudah selesai pemaparan atau penyebaran budaya positif yang sudah saya lakukan selama mengikuti CGP pada modul 1.4. Kepada Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan, atau mungkin ada saran terhadap praktik budaya positif pada sekolah ini, boleh. Ada yang mau bertanya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan yang Ibu sampaikan tadi, kita di kelas akan membuat suatu kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah, di sana kan di kelas itu ada peraturan. Apakah sama peraturan dengan keyakinan kelas yang kita buat itu? Mengapa pengertiannya? Kenapa disuruh keyakinan? Iya, bukan peraturan. Ya, baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjawab mengapa kata Ibu Dahlia tadi dibuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja. Nah, baiklah, pada keyakinan kelas misalnya, kalau kita pakai masker, cuci tangan, itu nanti kita akan sehat. Nah, keyakinan kesehatan, keselamatan, itulah yang dinamakan keyakinan. Kalau kita peraturan, sifatnya itu memaksa, agak negatif maknanya, terkesan negatif. Kalau keyakinan itu terkesan positif. Baiklah, masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Cukup, iya. Alhamdulillah. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, di sini saya sebagai CGP Angkatan 9 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menyempatkan hadir pada penyebaran budaya positif yang kami lakukan ini, dan semoga kedepannya bisa kita terapkan pada sekolah kita budaya positif tersebut, dan sekolah kita bisa menciptakan murid yang berkarakter. Baiklah, demikian saja pemaparan atau penyampaian dari saya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.